Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakir Rahenugraha dan saya di sini satu kelompok dengan Muhammad Yunus Priyatna Abdens 19. Nah, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang pembuatan logo berbasis AI. Nah, yang pertama, tentang pencarian informasi. Nah, dalam proses mencari informasi, kami menggunakan dua jenis AI, yaitu ChatGPT dan You.com. Kami mengajukan beberapa pertanyaan yang sengaja disamakan untuk kedua jenis AI ini. Tujuannya untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masingnya. Berikut pertanyaannya, ada 6 pertanyaan. Yang pertama, kriteria logo yang baik itu seperti apa? Yang kedua, makna apa yang harus terkandung dalam sebuah logo? Yang ketiga, bagaimana caranya untuk membuat logo yang baik? Yang keempat, berikan contoh nama logo terkait perusahaan elektronik. Yang kelima, sebuah logo perusahaan di bidang elektronik. Logo ini memiliki makna tenaga yang besar, tidak keluar dari esensinya sebagai penyedia elektronik, dengan sentuhan minimalis dan elegan. Berikan contoh nama yang cocok untuk hal tersebut. Yang keenam, berikan website yang mendukung pembuatan logo secara otomatis. Nah, sebelum masuk ke sini, saya akan memperlihatkan dulu jawaban seperti apa yang diberikan oleh kedua AI. Nah, yang pertama ini ada ChatGPT. Nah, jawaban dari ChatGPT setelah kami menanyakan pertanyaan itu, dia menjawab pertanyaannya dengan panjang, disertai beberapa poin yang ya banyak juga. Hanya saja di sini dia walaupun jawabannya itu sangat rinci, tapi dia tidak menyertakan sumber apa yang diambil untuk menjawab pertanyaan kita ini. Untuk ke bawahnya sama ini, ya jawaban-jawabannya juga dibuat berpoin dan sangat-sangat rinci. Lalu yang kedua, You.com. Nah, bedanya dari You.com ini, setiap pertanyaan yang kita tanyakan akan dijawab dalam bentuk paragraf, dominannya dalam bentuk paragraf jarang dengan bentuk poin seperti ChatGPT. Bagusnya di sini dia menyertakan sumbernya. Nah, di sini ada sumber nih. Misalnya ke pertanyaan yang lebih panjang nih. Nah, dia sumbernya benar-benar banyak banget yang diambil. Dan sumber ini jelas memberikan sugesti kita kalau ini tuh ini jawabannya tuh lebih meyakinkan, lebih ada buktinya daripada ChatGPT. Seperti itu. Nah, kemudian ke proses pembuatan logo. Dalam membuat logo, secara otomatis kami menggunakan dua jenis AI, yaitu logo.com dan zarla.com. Tujuannya sama, kami ingin membandingkan kedua AI ini. Mana yang lebih mudah dan mana yang fiturnya lebih banyak dan lebih nyaman untuk digunakan. Nah, yang pertama kita akan menggunakan logo.com terlebih dahulu. Nah, dalam logo.com ini kita harus memulainya dengan memasukkan judul logo yang kita inginkan. Di sini saya akan memasukkan nama Energia Wave sesuai nama yang telah diberikan oleh ChatGPT tadi. Kemudian memberikan slogannya ini saya mengetik On Power Anywhere. Kemudian industrinya saya memilih ke teknologi service atau IT. Lalu untuk warna tema saya memilih warna biru dan warna abu-abu atau hitam. Next, kemudian untuk style saya memilih modern, classy, dan bold. Next, kemudian di sini kita harus memasukkan setidaknya 5 kata kunci untuk membuat logo ini. Di sini saya memasukkan kata kunci electricity, power, teknologi, dan voltage sesuai dengan jawaban yang telah diberikan oleh ChatGPT dan You.com tadi. Next. Nah, di sini logo.com akan memberikan beberapa pilihan logo yang telah dia buat. Atau template logo lah kita bahasanya. Nah, di sini kita bisa pilih salah satu nih, pilih apapun yang kira-kira sesuai dengan selera. Nah, saya di sini akan memilih logo ini. Nah, logo ini menarik. Nah, di sini kita bisa diedit lagi nih. Misal warnanya mau diganti warna background nih. Saya lebih suka warna hitam. Digunakan warna hitam, lalu tulisannya misalnya saya mengganti dengan warna merah. Merah atau biru itu cocok ya. Nah, merah. Dan ini juga merah. Ininya merah, terus ini misalnya warnanya sedikit putih. Nah,
ini warna putih. Nah, untuk logonya kita bisa milih lagi logonya sesuai dengan keinginan kita sendiri. Misal Volt Touch. Dia akan memberikan beberapa pilihan logo lagi. Nah, seperti ini. Yang akan secara otomatis mengganti logo ini, yang di tengah ini. Saya memilih. Nah, dan ini adalah hasilnya. Kalau logonya udah sesuai dengan keinginan kita, kita bisa save. Kemudian mendownload hasil dari logo ini. Nah, begitu. Nanti kita akan diberikan beberapa pilihan. Ada yang backgroundnya putih, ada yang transparan, ada yang hitam putih saja. Kita pilih salah satu, download, dan hasilnya sudah ada. Kemudian yang kedua, Zarla.com. Di sini saya memilih nama perusahaan bernama Electrotech. Electrotech. Nah, create logo. Lalu di sini logonya akan kita gunakan untuk apa? Misal untuk electricity supplier nih. Slogannya kita ganti misal reach anything. Nah, lalu kita akan menggunakan logo ini untuk apa? Lalu untuk kata kunci, dia memberikan dua jenis pilihan. Akan dia cari sendiri atau kita memilih kata kunci kita sendiri. Ikonnya ya. Lalu kita pilih ikonnya apa aja. Terus kita cari dulu nih kata kuncinya untuk ikonnya apa. Misalnya saya pilih electric. Dan dia akan memberikan beberapa pilihan logo yang ya bisa kita pilih, setidaknya 5. Dia minta kita memilih 5 logo yang kira-kira sesuai. Saya memilih ini, dan ini. Oh, masih kurang satu. Ini. Nah, dia juga sama akan memberikan beberapa template pilihan yang dapat kita edit lagi. Saya menyukai logo yang lebih minimalis tapi elegan. Nah, ini. Nah, ini juga pilihannya sama nih. Hanya saja dalam Zarla.com ini saya rasa settingannya lebih atau tampilannya itu lebih mudah untuk digunakan gitu. Nah, untuk logo ini kita tidak usah pilih ininya tidak usah diklik dulu, dia sudah ada di bawah sini. Untuk warna juga bisa kita ubah langsung. Sangat mudah sekali. Nah, misal saya memilih logo diganti menggunakan logo yang ini, menarik. Warnanya bisa kita ganti dengan warna hijau misalnya. Warna hijau. Nah, untuk teksnya Electrotech bisa kita ganti juga slogannya. Bisa kita ganti lagi dengan warna hijau juga. Untuk background udah cukup lah. Ini sudah enak dilihat logonya. Terus kalau misalnya kita udah cocok nih, si logonya ini udah pas dan mau kita download, bedanya di Zarla.com adalah kita harus memasukkan email kita terlebih dahulu. Saya memasukkan email saya, kemudian klik free download, pilih ini. Nah, lalu dalam email kita akan dikirimkan link. Nah, ini link ya. Nah, di sini kita link download logonya itu ada di email, pilih. Dia akan mengarahkan kita ke link untuk khusus mendownload logo kita ini. Nah, kemudian sama seperti logo.com tadi, kita diberikan beberapa pilihan logo yang akan kita download. Akankah yang transparan atau tidak? Kita tinggal pilih, klik download, dan sudah masuk ke dalam penyimpanan kita. Ya, seperti itu. Sekarang untuk perbandingan. Nah, ini perbedaan AI pencari informasi antara ChatGPT dan You.com. Sebetulnya bedanya nggak terlalu banyak, tapi dari segi isi, ya isinya tuh kurang lebih sama aja. Tapi yang beda, yang paling mencolok, di You.com ini, dia menampilkan sumber atau referensi yang diambil, sehingga kita itu lebih yakin
jawabannya, sedangkan ChatGPT itu nggak ada. Dan berikut beberapa penilaian lainnya. Berdasarkan tampilan, ChatGPT saya memberikan rating 5 dari 10, You.com 7 dari 10. Untuk kecepatan pencarian informasi, ChatGPT 7 dari 10 dan You.com 6 dari 10. Untuk kepadatan informasi, ChatGPT 7 dari 10 dan You.com 8 dari 10. Untuk daftar pustaka, ChatGPT itu tidak ada dan You.com ada. Lalu, untuk perbedaan AI pembuat logo, setelah dicoba tadi kan ada beberapa perbedaan sebetulnya antara logo dan Zarla, walaupun sebetulnya ya bedanya dikit lah. Khususnya di kelengkapan fitur, kemudahan dalam penggunaan, dan seberapa akurat contoh yang diberikannya. Berikut penilaiannya. Berdasarkan tampilan, logo.com itu 8 dari 10 dan Zarla.com 7 dari 10. Untuk kelengkapan fitur, logo.com 9 dari 10 dan Zarla.com 8 dari 10. Untuk kepraktisan, logo.com 7 dari 10 dan Zarla.com 9 dari 10. Untuk keakuratan, logo.com 8 dari 10 dan Zarla.com 9 dari 10. Lalu bagaimana kesimpulannya? Nah, kesimpulannya, menurut kami AI yang lebih cocok untuk dijadikan media informasi adalah You.com. Alasannya ya karena jawabannya tuh dia lebih ringkas, lebih padat. Selain itu, di akhir jawaban juga dia memberikan sumber referensi yang jelas sehingga kebenarannya tuh lebih terjamin. Kemudian untuk AI pembuat logo otomatis, kami lebih menyukai menggunakan Zarla karena dalam penggunaannya itu lebih simpel serta pengaturan untuk mengedit logonya juga sesuai banget dengan keinginan kita. Lebih mudah, simple, dan bisa beres dengan cepat. Oleh karena itu, untuk pengerjaan yang cepat, kami lebih menyarankan Anda untuk menggunakan Zarla.com. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.